Sekarang yang kedua yaitu analisis perilaku biaya untuk penyusunan anggaran fleksibel dan kasus-kasus. Untuk latihan soal-soalnya mungkin teman-teman coba dulu, kemudian minggu depan insya Allah kita bahas. Waktu TTM juga kalau ada pertanyaan kita bisa bahas sama-sama. Oke, sekarang analisis perilaku biaya. Biaya juga ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Yang pertama biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya bervariasi atau berubah secara proporsional dengan volume kegiatan. Contohnya biaya bahan baku, biaya upah, biaya bahan bakar untuk transportasi dan sebagainya. Misalnya biaya bahan baku, semakin banyak kita memproduksi bahan bakunya juga biaya bahan bakunya juga semakin meningkat karena bahan baku yang dibutuhkan juga semakin banyak, seperti itu. Kemudian ini ada adalah contoh biaya variabel. Iya, Mbak Siti on off masuknya. Habis masuk terus off lagi, offline lagi Mbak Siti. Mungkin apa di launch ulang, di close terus dibuka lagi gitu Pak. Oke sip, terima kasih. Ya, oke. Kita lanjutkan. Contohnya kegiatannya 10.000, maka biaya totalnya 1 juta. Kalau nanti ternyata kegiatannya menjadi jadi 5 ikutan, kalau kegiatannya naik biaya naik, kalau kegiatannya turun biayanya turun. Itu disebut biaya variabel. Tapi biaya per unitnya tetap. Totalnya dia ikut terus, kalau dia naik, tapi kalau per unitnya, satuannya itu dia tetap. Maka itu di gambar 2.3 dia grafiknya lurus, tetap. Nah, gitu. Itu biaya variabel. Kemudian biaya variabel ada beberapa jenis. Yang pertama, biaya variabel murni, yaitu biaya variabel yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya, beli 100 unit bahan dan harganya per bahan itu 100.000, maka totalnya 10 juta, seperti itu. Kalau 200 ya 20 juta, kalau 300 ya 30 juta. Seperti itu terus. Itu karena perubahannya proporsional, dia disebut variabel murni. Tapi kalau ada diskon, misalnya kalau kita beli banyak, kadang-kadang kan kita dapat potongan. Nah, itu sudah bukan termasuk biaya bahan murni lagi, bukan termasuk biaya variabel murni lagi. Karena kalau variabel murni terus proporsional, konsisten, seperti itu. Ada juga yang disebut biaya variabel bertingkat,
yaitu biaya yang secara total berubah setelah melampaui tahap tertentu pada perubahan kapasitas. Contohnya, biaya pemeliharaan mesin dihitung per jam kerja. Perusahaan mempunyai 4 pegawai, maka perusahaan harus membayar 4 jam setiap karyawan karena mereka mempunyai 4 karyawan. Jadi misalnya jadi 1 sampai 4 jam mempunyai biaya yang sama. Misalnya 10.000. 8 sampai 8 jam berikutnya adalah kelipatannya, yaitu misalnya 20.000. Meskipun pegawainya itu cuma kerja 2 jam, biayanya tetap 10.000, tetap dihitung 4 jam. Nah, meskipun karyawannya bekerja 7 jam, dihitungnya 20.000. Jadi setiap 4 jam kelipatannya 10.000. Begitu teman-teman. Itu yang disebut biaya variabel bertingkat. Kalau contohnya lagi itu misalnya kita pergi berlibur gitu ya. Kita nyewa bis. Satu bis isinya 50 orang. Nah, meskipun kita hanya 40 orang, tapi kita kan nyewanya satu bis. Biaya satu bis ini mirip-mirip sama 1 sampai 4 jam di sini. Nah, itu disebut biaya variabel. Nah, nanti misalnya kita ada 60 orang, kan satu bis nggak cukup. Kita harus nyewa 2 bis. Nah, nyewa 2 bis ini biayanya double kelipatannya. Jadi 20.000 misalnya. Nah, itu termasuk biaya variabel bertingkat. Meskipun tidak sampai 80 orang, tapi kalau dia melebihi 50 orang, melebihi 50 orang, maka dia sudah nyewa 2 bis. Jadi lebih sedikit harus sak paket pinjamnya, nyewanya harus sak paket seperti itu. Itu disebut biaya variabel bertingkat. Oke. Lagi yang ketiga, biaya variabel lengkung atau disebut juga biaya variabel ekonomi atau economic variable cost, yaitu biaya yang secara total berubah tetapi tidak secara proporsional. Contohnya, di awal dia harga normal, kemudian menengah dia dapat diskon, pada lanjutan lebih mahal dari yang awal. Kenapa begitu? Nah, seperti ini. Awalnya kalau saya beli 100 unit harganya 10.000, jadinya 10 juta. Kemudian saya nambah lagi 30 unit. Ternyata dapat diskon. Harganya cuma 9.000, maka jadinya 27 juta. Harusnya kan kalau nggak dapat diskon 30 juta. Karena saya beli lebih banyak, maka dapat diskon per unitnya 9.000, jadinya 27 juta. Ternyata pas saya pesen 6.000 unit, harganya lebih mahal, yaitu 15.000, maka totalnya 90 juta. Kenapa demikian? Mungkin supplier pemasok saya tidak bisa memenuhi 6.000 itu oleh dirinya sendiri, maksudnya dia harus ngimpor misalnya. Nah, biaya impor itu kan lebih mahal jadinya daripada dia memproduksi sendiri, maka itu bisa lebih mahal. Seperti itu. Itu yang disebut dengan biaya variabel lengkung. Awalnya normal, agak banyakan dapat diskon, tapi waktu lebih banyak lagi malah lebih mahal. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Oke. Sampai di sini kita lanjut.